Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati wala sismu Bojonegoro dan segenap pengurus Lasismu, kemudian bapak-bapak, ibu sekalian, jamaah kajian kampusmu, kajian puasa Ramadan bersama Lasismu Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu kembali di dalam kajian rutin kita insyaallah selama 1 bulan Ramadan tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan puasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada sore ini kita akan melihat dan mengkaji sebuah topik yang saya kira penting untuk kita pahami, yaitu topik yang berkaitan dengan orang yang diwajibkan berpuasa dan orang yang diberi keringanan atau rukhsah atau dispensasi untuk tidak berpuasa. Topik ini saya kira penting untuk dipahami sehingga kita diwajibkan puasa dan orang yang dispensasi yang memiliki udzur ataupun tetangga-tetangga kita bisa memberikan jawaban sehingga topik ini penting untuk kita coba dalami dan kaji pada kesempatan yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pertama kita akan mencoba melihat orang yang diwajibkan berpuasa. Kalau kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Maka kalau kita perhatikan di dalam ayat ini ditujukan kepada alladzina amanu, sehingga khitab atau seruan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu kalau kita lihat orang yang diwajibkan berpuasa, ya tentu yang pertama adalah seorang muslim. Maka orang yang kafir, lawannya muslim, itu tidak diwajibkan menjalankan syariat Islam. Kemudian yang kedua, puasa yang dalam redaksi ayat itu dikatakan kutiba alaikumusiyam. Kutiba diwajibkan alaikum atas kamu sekalian asyam puasa, itu ditujukan kepada orang mukallaf. Nah, ketika kita bicara tentang mukallaf dalam terminologi fuqaha atau terminologi ahli fikih, yaitu yang disebut mukallaf itu ayyakuna balighan. Yang pertama dia harus balik, sehingga anak kecil itu tidak mendapatkan kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Karena dalam sebuah hadis yang cukup terkenal itu kan rufi al-qalamu an thalathin. Pena itu diangkat dari 3 kategori orang. Di antaranya anis sobiyyi hatta yahtalima, yaitu dari anak kecil sampai dia balik. Nah, sehingga ketika kita bicara tentang mukallaf itu orang yang dibebani syariat, maka syaratnya harus balik. Kemudian mukallaf itu dia harus akil, orang yang berakal. Sehingga orang yang majnun, orang yang memiliki kecacatan mental itu tidak kena kewajiban syariat, termasuk di dalamnya ibadah puasa. Nah, dalam hadis itu juga diantaranya disebutkan wa anil majnun hatta yufiqa, yaitu dari orang yang gila sampai dia sembuh. Kemudian yang ketiga, orang yang diwajibkan berpuasa itu dia ayakuna sahihan, hendaklah dia sehat secara fisik. Karena orang yang marid, orang yang sakit, nanti kita coba lihat marid itu, orang yang sakit itu ada 2 kategori.
yang dibolehkan tidak berpuasa, yaitu sakit yang menyebabkan kesulitan bagi dia untuk menjalankan puasa sehingga mengakibatkan kesembuhannya itu tertunda jika menjalankan ibadah puasa, ataupun yang disebut dalam terminologi fuqaha sebagai maradun musminun, yaitu penyakit yang menaun, orang yang memiliki penyakit menaun sehingga tidak mampu untuk menjalankan puasa. Nah, sehingga ibadah puasa ini diwajibkan bagi orang yang sehat. Kemudian mukim, ayakuna mukiman, orang yang residen atau domisili di sebuah tempat. Maka bagi orang yang dia melakukan perjalanan atau traveling, ya, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena Islam itu membawa aspek taisir, kemudian syariat itu tidak membebani, sehingga kondisi safar, yang mana kondisi safar itu kondisi yang kita tidak natural, kita harus berinteraksi dengan banyak fenomena-fenomena yang baru, sehingga kalau orang yang musafir itu diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, kemudian yang ketiga yang diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa itu bagi orang wanita itu hendaklah tidak ada mawani. Mawani itu jamak dari mane, penghalang. Adanya penghalang misalnya haid dan nifas, haid atau menstruasi dan nifas. Maka wanita yang sedang haid atau menstruasi itu tidak diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Kalau dia menjalankan itu tidak sah karena ini mani, yaitu mencegah, bukan roksoh. Nanti kita coba bedakan apa bedanya mani, penghalang, dengan roksoh. Kalau bagi musafir tidak berpuasa itu roksoh atau dispensasi. Tapi bagi orang yang haid atau menstruasi, ini jamaah ibu-ibu perlu diperhatikan, itu mani atau penghalang. Karena dalam menjalankan ibadah puasa itu harus wanita harus terbebas atau suci dari haid dan nifas. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, coba kita lihat sekarang secara sekilas tentang rukun ibadah puasa. Yang pertama, ibadah puasa itu rukunnya sebagaimana ibadah-ibadah yang lain harus ada niat. Karena niat ini sangat penting dalam konteks semua ibadah, termasuk di dalamnya ibadah puasa. Nah, kalau saya ambil secara ringkas saja dari beberapa dalil yang menunjukkan tentang niat, saya ambil dalil yang langsung berkaitan dengan konteks puasa. Maka di situ di slide itu ada hadis dari An Hafsah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ma lam yujmi isyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak menetapkan niat puasa qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyamalahu, maka tidak ada puasa baginya. Artinya tidak sah puasanya. Maka dari hadis ini bisa kita pahami, ketika kita ingin menjalankan ibadah puasa, maka yang kita lakukan sebelum fajar itu melakukan ijma'u, pembulatan niat. Ya, kemarin sudah kita bahas, dalam perspektif kita, niat itu tidak perlu ditalafutkan. Sehingga bagi kita tidak perlu mengucapkan nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Nawaitu saya berniat shauma ghadin, puasa besok, dan seterusnya secara talafut. Secara literal diucapkan dengan lisan, itu tidak perlu. Karena niat dalam pandangan kita, ini penting untuk diperhatikan. Ketika kita mendefinisikan niat, maka niat itu amalun qalbiyun makhdun. Amalun qalbiyun makhdun semata. Maksudnya tidak harus dihubungkan dengan lisan. Karena niat aktivitas hati, maka ketika kita sudah ada al-azm, kehendak untuk berpuasa itu sudah cukup. Bapak Ibu sekalian, makan sahur malam meskipun tidak ditalafutkan itu sudah bentuk niat itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari rukun puasa itu ada al-imsak. Nah, ini sebagaimana yang sering saya sampaikan,
ibadah puasa ini satu-satunya ibadah yang sifatnya ibadatan imsakiyatan. Ibadah yang kita lakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sehingga Al-Quran secara khusus juga di ayat ini mengatakan uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kita pada malam hari untuk melakukan hubungan seksual dengan istri-istri kita. Dan ayat seterusnya mengatakan fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Ini artinya apa? Artinya menunjukkan bahwasanya Al-Quran menjelaskan bahwasanya ibadah puasa itu ibadah imsakiyah, ibadah yang sifatnya menahan, yaitu menahan hubungan seksualitas antara suami dan istri. Inilah yang disebut dengan syahwatul farji, nafsu farji. Kemudian makan minum, ini yang disebut syahwatu al-batn, nafsu perut. Nah ini nafsu yang natural yang dimiliki oleh manusia, tetapi ketika kita menjalankan ibadah, nafsu-nafsu yang ketika kita salurkan dalam hal yang positif, sebenarnya itu mubah, tetapi dalam konteks puasa di siang hari, maka sesuatu yang mubah itu kita tahan karena kita menjalankan ibadah, yaitu ibadah puasa, yang ibadah puasa itu secara lugawian, secara bahasa artinya al-imsak itu sendiri. Nah, sehingga rukun puasa itu dua ini, yang pertama niat, yang kedua imsak gitu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian di sini kita akan mencoba melihat tentang puasa dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Siapa orang yang tidak diwajibkan berpuasa dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan, yaitu wanita yang mengalami haid dan nifas di bulan Ramadan. Maka wanita yang mengalami haid dan nifas di bulan Ramadan itu tidak diwajibkan menjalankan puasa. Kalau dia menjalankan puasa, berarti puasanya tidak sah. Tetapi sebagai gantinya, ia harus mengqadha atau membayar puasanya yang ditinggalkan itu di luar bulan Ramadan. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis yang kita kutip itu, ada hadis dari An Mu'adah Al-Adawiyah. Anna mra'atan sa'alat Aisyah, bahwasanya ada seorang perempuan bertanya kepada Aisyah, madalul haidi taqdis shaum wa la taqdis shalah, yaitu apa gerangan seorang yang haid atau menstruasi mengqadha puasa tetapi dia tidak mengqadha salat. Faqalat laha, ketika itu Aisyah merespon dengan heran, aharuriyatun anti, apakah kamu pengikut sekte Khawarij? Haruriyah itu adalah nama lain dari kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu kelompok separatis yang keluar dari loyalitas Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagaimana di dalam sejarah Islam. Kenapa kok Aisyah mengatakan kepada wanita yang bertanya tadi sebagai Haruriyah, sebagai pengikut sekte Khawarij? Karena seolah-olah dia memahami orang yang wanita yang haid itu juga mengqadha sholat gitu. Mengqadha sholat. Padahal pandangan jumhur ulama, sebagaimana yang kita pahami, wanita yang haid atau menstruasi itu tidak mengqadha sholat, tetapi dia hanya diperintahkan mengqadha puasa. Faqalat lastu biharuriyatin walakinni as'al. Wanita tersebut merespon, saya ini bukan haruriyah, saya ini bukan pengikut sekte Khawarij. Akan tetapi walakinni as'al, akan tapi saya hanya ingin tahu ya Aisyah, bagaimana pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Faqalat, maka Aisyah menjawab, kana yusibuna dzalika ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Aisyah, kami wanita di zaman Rasulullah itu pernah mengalami menstruasi atau mengalami haid. Maka fanu'maru biqada'i shaum, maka kami diperintah untuk mengqada puasa. Maka kalau kita lihat di dalam hadis ini kan nu'maru, kami diperintah. Jadi hadis yang model disandarkan kepada sahabat ini hadis mauquf, bukan hadis marfu yang langsung dinisbahkan kepada Rasulullah. Tapi bagaimana kita kok berhujjah dengan hadis yang mauquf? Karena kalau ada perkataan sahabat nu'maru, kami diperintah, ini tidak bisa dipahami kecuali yang memerintah itu Rasulullah. Jadi ada qarinah yang jelas bahwasanya yang memerintah para wanita, termasuk yang memerintah Aisyah ketika mengalami menstruasi itu Rasulullah, yaitu diperintah biqada'i as-shaum, untuk mengqada atau membayar puasa. Wala nu'maru biqada'i as-shalah, dan kami tidak diperintah untuk mengqada salat. Ini juga sebagai counter terhadap pandangan Khawarij yang berbeda atau yang kontras dengan pandangan jumhur. Karena dalam pandangan Khawarij, wanita yang menstruasi itu tetap mengqada'i puasa dan mengqada'i salat. Kalau jumhur cukup mengqada'i puasa dan tidak diwajibkan mengqada'i salat. Nah, kenapa kok demikian? Kalau kita lihat, ya karena ibadah puasa ini kan 1 tahun hanya 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Berbeda dengan ibadah salat. Salat ini kan sifatnya as-salatu mutakarirah. Salat itu berulang-ulang. Minimal dalam sehari kita menjalankan salat 5 kali waktu. Artinya apa? Artinya bilangan salat ini ketika ditinggalkan oleh wanita yang menstruasi jumlahnya akan banyak. Ketika sudah banyak, maka seorang wanita akan kerepotan bagaimana mengqada'i as-salat. Tetapi berbeda dalam konteks puasa. Puasa yang ditinggalkan itu bisa dihitung, dan secara umum wanita yang menstruasi itu di bulan Ramadan ya tentu tidak 30 atau 29 dari bulan Ramadan itu semuanya menstruasi, ya tidak gitu. Sehingga para ulama mengatakan ya maksimal ada 15 hari. Tapi secara umum wanita yang haid itu di bulan Ramadan kan biasanya kan cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan bisa dihitung. Sehingga dari sini bisa dipahami bahwasanya kenapa yang diperintah mengqada itu puasa, bukan sholat. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam hadis ini hanya berbicara dalam konteks wanita yang haid. Nah, bagaimana dengan wanita yang nifas, yang mengeluarkan darah setelah kelahiran? Ya, kalau kita cek dalil dari Al-Quran dan Sunnahnya, maka kita tidak temukan. Nah, bagaimana kalau kita melakukan istinbat, mengeluarkan kesimpulan bahwasanya nifas itu hukumnya sama dengan haid? Ya, ini kita menggunakan kias. Jadi wanita yang nifas itu dikiaskan kiasan lil haid, dikiaskan kepada wanita yang haid. Dan para ulama sepakat bahwasanya hukum wanita nifas itu dalam hal puasa sama dengan haid. Jadi menggunakan kias, yaitu menggunakan analogi dari teks yang berbicara tentang haid. Itu diambil analogi, disamakan dengan kedudukan wanita yang yang nifas gitu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam fatwa tarjih, misalnya di TJA Tanya Jawab Agama juz 3 atau volume 3 halaman 151, di sana dijelaskan bahwasanya kedudukan haid itu mane. Mane itu halangan, bukan Bapak Ibu ini terutama mohon untuk diperhatikan. Jadi haid itu mane. Mane itu penghalang, bukan rukhsah. Kalau rukhsah itu dispensasi. Artinya apa? Artinya kalau penghalang itu menghalangi sahnya ibadah. Jadi ibu-ibu kalau sedang haid atau nifas menjalankan ibadah puasa, itu ibadah puasanya tidak sah, kan itu. Berbeda dengan
orang yang bepergian. Kalau orang yang bepergian itu rukhsah. Rukhsah itu dispensasi atau keringanan. Sehingga misalnya Bapak Ibu yang kebetulan bulan Ramadan tetap punya acara di luar kota, misalnya jauh, kemudian itu kan bepergian. Itu diperbolehkan untuk tidak puasa. Tetapi kalau dalam bepergian terus saya kuat kok dan saya nggak merasa capek, puasa nggak mempengaruhi saya. Kemudian bapak-bapak atau ibu-ibu tetap puasa. Apakah puasanya sah? Ya, jawabannya sah. Karena sifatnya itu hanya rukhsah, hanya dispensasi atau keringanan. Berbeda dengan ibu-ibu yang lagi haid. Haid itu manik. Manik itu menghalangi kesahnya ibadah puasa. Sehingga ya tidak boleh berpuasa tapi mengqadainya ketika sudah berada di luar bulan Ramadan. Itu posisi atau kedudukan haid di dalam Islam. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita katakan tadi bahwasanya wanita yang haid dan nifas itu boleh tidak berpuasa, tetapi mengqadainya. Ketika mengqadai, apakah puasa qada itu harus dilakukan secara berurutan atau boleh terpisah-pisah? Maka qada atau mengganti puasa itu jawabannya boleh berurutan atau boleh juga terpisah-pisah. Nah, ini kita coba lihat teksnya. An Ibni Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala fi qada'i Ramadan in syaa'a farad wa in syaa'a taba'. Rawahu Daruqutni. Ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara di dalam qada' Ramadan. In syaa'a farad. Jika dia mau, boleh dia mengqadainya secara terpisah-pisah. Wa in syaa'a taba'a. Jika ia menghendaki, boleh ia mengqadainya secara berurut-urutan. Dan kemudian mana yang afdal? Yang afdal tentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi Bapak Ibu sekalian. Meskipun mungkin enaknya ya lebih baik berurut-urutan, tetapi kalau posisi situasinya memungkinkan. Karena ketika berurut-urutan itu lebih cepat mengqadha puasa yang kita tinggalkan, sehingga kita terbebas dari dari beban atau hutang puasa. Karena wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita disuruh untuk menyegerakan dalam konteks kebaikan. Maka mengqadha puasa itu kan konteksnya kebaikan. Ya kalau memungkinkan ya cepat untuk diqadai, tapi kalau tidak memungkinkan ya sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Karena sebagaimana kaidah yang umum di sini, boleh diqadai secara berurut-urutan dan boleh diqadai secara terpisah-pisah. Insya'a faraqa wa insya'a taba'a. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian sekarang kita coba lihat tentang orang yang diberi rukhsah. Ini saya sudah bicara tentang rukhsah, bukan bicara tentang manik. Kalau manik tadi konteksnya pada wanita haid dan nifas. Saya di sini bicara tentang konteks rukhsah, dispensasi untuk tidak berpuasa dan wajib mengganti atau mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Ada dua orang di sini. Yang pertama orang yang sakit di bulan Ramadan. Nah, sakit di sini sakit yang yurja bur'uhu, yang diharapkan kesembuhannya. Kemudian sakit ini sakit yang menghalangi ia untuk menjalankan puasa. Maksudnya apa? Misalnya ketika menjalankan puasa nanti sakitnya berpotensi tidak sembuh atau merasa keberatan. Nah, sehingga agama datang memberikan rukhsah keringanan bahwasanya orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti atau mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Ini yang pertama. Nah, bagaimana kalau posisi sakit yang ringan? Maksudnya sakit
ngeluh atau sakit kepala yang ringan-ringan saja, yaitu ya tentu kita dianjurkan untuk tetap puasa. Di sini maksudnya adalah sakit yang berpotensi menyebabkan kita susah menjalankan puasa dan juga menyebabkan terlambatnya kesembuhan jika kita memaksa untuk berpuasa. Maksudnya itu. Kemudian yang kedua, orang yang sedang bepergian atau musafir. Ini juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tentu bepergian yang disebut musafir dalam konteks Islam itu ya bepergian yang jauh. Kalau bepergian yang pendek, yang dekat itu ya tidak disebut musafir kan gitu. Ini maksudnya bepergian yang jauh karena perjalanan itu ada sebuah ungkapan bahwasanya perjalanan itu qit'atun minan nar. Kayak kayak semacam bagian dari api neraka. Maksudnya kenapa? Karena orang yang melakukan perjalanan itu secara psikologi nggak nyaman gitu. Kita berada di tempat yang asing, kemudian fasilitas juga serba kurang, maka di situ Islam datang untuk memberikan kemudahan kita di dalam menjalankan syariat. Nah, ini kalau kita lihat dalilnya apa? Dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 144 Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin. Barang siapa di antara kamu yang pertama maridun, maksudnya sakit yang berpotensi menyebabkan kesembuhan kita terlambat, atau yang menyebabkan ketika kita menjalankan puasa menjadi susah, au ala safarin atau dalam perjalanan, maka kemudian dia berbuka, maka dikatakan fa'iddatun, maka ganti bilangan puasa yang ditinggalkannya itu min ayyamin ukhor, dari hari-hari yang lain, yaitu hari-hari di luar bulan Ramadan, min ayyamin ukhor, dari hari-hari yang lain gitu. Dari hari-hari yang lain ini kan tidak dijelaskan harus berurutan atau tidak kan gitu. Tidak dijelaskan, sehingga kembali ke tadi, boleh berurut-urutan dan boleh tidak. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada sebuah catatan yang perlu kita perhatikan dalam masa pandemi ini. Di dalam edaran Magister J juga Bapak Ibu sekalian sudah maklumat PP sudah menerimanya. Di sana dikatakan ada dua orang yang perlu kita coba lihat di sini. Yang pertama, orang yang kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik. Ya, misalnya dia mengalami atau terkena COVID-19 atau pasien COVID-19 atau orang OTG, orang tanpa gejala. Nah, orang semacam ini hukumnya disamakan dengan orang yang sakit, sehingga pasien COVID-19 itu boleh tidak berpuasa. Karena dia butuh tenaga, butuh stamina, butuh nutrisi supaya dia kembali atau cepat sembuh dari virus COVID-19. Dan sehingga orang yang kena COVID itu ya tadi disamakan dengan orang yang sakit, sehingga boleh berbuka dan menggantinya ketika ia sembuh di luar bulan Ramadan. Nah, kemudian bagaimana dengan tenaga medis yang sedang bertugas menangani COVID-19, yang mana tenaga medis ini harus bekerja secara maksimal dan ekstra untuk memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19. Dan juga petugas medis ini kan memakai alat pelindung diri itu APD, sehingga untuk bernafas saja kan susah gitu. Nah, kalau dia merasa ketika lagi bertugas menggunakan alat pelindung diri, kemudian merasa susah menjalankan ibadah puasa, pandangan tarjih dalam pandangan Muhammadiyah, dia dibolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain di bulan Ramadan. Ini dua hal yang berkaitan dengan konteks pandemi sekarang ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita coba lihat
orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan fidyah. Fidyah itu 1 mud, kan sama dengan 0,6 kilogram atau 6 ons atau lebih. Ya, nanti kita coba lihat apakah fidyah itu 1 mud atau boleh lebih, nanti kita coba lihat dan kembangkan gitu. Dari makanan pokok ini likulli yaumin, untuk setiap hari, sehingga redaksi putusan kita itu di kitab Siam HPT itu kan likulli yaumin mudun, setiap hari itu 1 mud. Nah, ini siapa saja orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan membayar fidyah dari makanan pokok itu, yaitu 1 mud atau lebih dari makanan pokok. Siapa saja? Yang pertama adalah orang yang tidak mampu berpuasa, misalnya karena tua atau sebagainya. Misalnya orang yang sudah tua, lanjut usia, sudah ringkih, secara fisik sudah tidak mungkin untuk menjalankan ibadah puasa, maka ia boleh tidak berpuasa, tetapi sebagai gantinya membayar fidyah tadi. Kemudian yang kedua, orang yang sakit menaun. Ini kategori dari sakit yang kedua. Sakit yang pertama tadi kan sakit yang mengakibatkan jika dia berpuasa mengakibatkan keterlambatan kesembuhan atau merasa berat. Tapi kalau tadi kan dia mengqadai di luar bulan Ramadan. Tapi dalam konteks ini yang disebut sakit yang maradun musminun, sakit yang menaun. Sakit misalnya kalau penyakit mah, ya mah sudah kronis gitu. Kalau terlambat makan sedikit saja langsung bermasalah. Nah, orang yang mahnya yang betul-betul kronis, tapi nanti penyakit mah ya tetap harus dikonsultasikan kepada dokter. Kemudian Bapak Ibu yang mengalaminya tahu kondisi sendiri-sendiri. Apakah mah saya ini sudah kronis atau belum, dan apakah saya boleh berbuka puasa itu saya mengqadai atau membayar fidyah. Lah itu nanti yang tahu kan yang mengalami. Tapi nanti bisa dilihat mah di sini yang mah yang yang biasa mungkin bisa sembuh, ataupun yang sudah menaun tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Itu harus dilihat. Kemudian yang ketiga, ini bagi ibu-ibu perlu diperhatikan, yaitu wanita hamil. Ibu-ibu yang lagi hamil itu tidak diwajibkan puasa, tetapi sebagai gantinya membayar fidyah, tidak mengqadai. Kemudian yang selanjutnya wanita yang menyusui. Nah, kenapa kok semacam demikian? Meskipun ini mungkin berbeda dengan mazhab Syafi'i yang umum dianut di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam pandangan tarjih, wanita hamil dan wanita menyusui itu boleh tidak berpuasa tetapi membayar fidyah. Ya, karena kalau kita lihat wanita hamil itu secara umum kan 9 bulan. Kemudian menyusui paling tidak 2 tahun kan itu. Berarti kalau hamil sama menyusui plus menyusui nanti itu sudah hampir 3 tahun. Ya, bagaimana kalau hampir 3 tahun dia miss puasa Ramadan 3 kali. Dan nanti kalau mengganti bagaimana kan itu. Sehingga pandangan tarjih lebih merojihkan pandangan bahwasanya wanita hamil dan wanita yang menyusui itu dia boleh meninggalkan puasa tapi menggantinya dengan fidyah gitu. Ini 4 orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan fidyah. Yang pertama tadi orang yang tidak mampu berpuasa, sebagaimana orang tua, yang tua renta. Kemudian yang kedua orang yang sakit menaun. Kemudian yang ketiga wanita hamil. Yang keempat wanita yang menyusui. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita coba perdalam melalui dalil tentang kategori orang yang sudah kita sebutkan tadi. Semuanya itu sebenarnya masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib atas orang-orang yang mampu menjalankan ibadah puasa tapi berat.
kemudian dia berbuka, maka yang wajib baginya apa? Fidyatun ta'amu miskin, memberikan fidyah berupa makanan orang miskin. Jadi 4 orang yang sudah kita sebutkan itu masuk. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini dalilnya. Kalau kita coba bahas secara detail, yang pertama tentang kasus orang tua renta atau lansia. Ini ada hadis an Atha sami'a Ibnu Abbas yaqra wa 'alal ladzina yutawwaqunahu, ini qiraah yang lain. Ada beberapa qiraah di dalam Al-Qur'an itu, diantaranya qiraah bukan wa 'alal ladzina yutiqunahu, tapi wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka ketika itu Ibnu Abbas ketika membaca ayat ini mengatakan apa? Laisat bimansukhatin. Ayat ini tidak dinasakh. Dinasakh itu dihapus hukumnya. Kemarin sudah kita bahas tentang sejarah atau historitas pensyariatan ibadah puasa. Ya, diantaranya kita sudah bahas tentang ayat ini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin itu. Meskipun pandangan ada yang mengatakan dimansuh, tapi dalam pandangan Ibnu Abbas ayat ini tidak dimansuh, tapi berkaitan dengan yang disebutkan di sini. Apa yang disebutkan? Wa asy-syekh al-kabir wal mar'atu al-kabirah, yaitu seorang laki-laki yang sudah tua renta atau seorang wanita yang sudah tua renta. La yastati'ani ayyasuma, yang keduanya tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Maka yang dilakukan apa? Kata Ibnu Abbas, fayut imani makana kulli yaumin miskinan. Hendaklah keduanya memberikan makan setiap harinya itu seorang miskin. Maksudnya memberikan apa? Fidyah. Nah, kemudian juga Ibnu Abbas mengatakan di dalam hadis yang lain, ketika Ibnu Abbas mengatakan di sana apa? Rukhsal lisyai' al-kabir, untuk apa? Untuk berbuka. Tapi wayut ima an kulli yaumin miskinan, tetapi dia memberikan makan dari setiap hari apa? Seorang miskin. Kemudian dikatakan wala qadha'a alaihi. Ini yang perlu dicatat. Dan tidak ada qadha atasnya. Ini bagi orang tua yang secara fisik sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi cukup memberikan fidyah dan tidak usah mengqadha'i. Nah, bagaimana kok mengqadha'i wong dia tidak mampu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dalil wanita hamil dan menyusui, ini ada hadis yang cukup panjang gitu. Yang intinya saya langsung pada poinnya, hadis dari Anas ibn Malik, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha wada'a anil musafiri as-sawma wasyatra as-sholah. Sesungguhnya Allah membebaskan dari orang yang musafir itu as-sawma, puasa, sehingga orang yang musafir itu tidak menjalankan ibadah puasa. Wasyatra as-sholah, dan setengah sholat. Setengah sholat itu maksudnya apa? Separuh sholat itu maksudnya sholatnya bisa dikosor. Nah, ini. Wa anil hubla wal murdi'i, dan membebaskan, Allah juga membebaskan puasa dari orang yang hamil dan menyusui. Jadi yang kita baca, yang kita diskusikan di sini, al hubla wanita yang yang hamil, wal murdi'i, dan wanita yang menyusui itu dibebaskan dari menjalankan ibadah puasa, tetapi membayar. Kalau kita lihat kan redaksinya wadoa. Wadoa itu meletakkan. Berarti sesuatu yang diletakkan itu sesuatu yang dibebaskan. Nah, kemudian juga misalnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas kepada ummu waladin lahu qubla, kepada kepada budak yang dia lagi hamil. Kata Ibnu Abbas anti bimangzilatil ladzi la yutiqu. Engkau budak wanita yang lagi hamil tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Fa'alaikal fida wala qadha. Maka engkau cukup memberikan fida atau fidyah dan tidak ada qadha. Kemudian di riwayat yang lain dikatakan usbitat lil hubla wal murdi, yakni al fidyata wal iftar.
Maksudnya apa? Ditetapkan bagi orang hamil dan menyusui membayar fidyah dan iftar. Dia boleh tidak berpuasa. Ini beberapa dalil atau argumentasi dari pandangan kita. Bahwasanya kita memiliki pandangan wanita hamil dan menyusui itu cukup membayar fidyah. Berbeda dengan apa yang di masyarakat. Di masyarakat itu dilihat dulu, kalau hamilnya itu karena khawatir pada dirinya sendiri, dia qadha. Kalau tambah khawatir sama bayinya, nanti double 2, mengqadha'i dan membayar fidyah. Tapi pandangan Muhammadiyah atau pandangan tarjih melihat agama itu harus menjadi solusi. Wanita yang hamil dan menyusui itu kan konteksnya sangat berat, sehingga di dalam pandangan tarjih disamakan dengan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini menarik untuk kita coba telusuri dan pahami tentang cara membayar fidyah. Di sini ada fatwa tarjih. Nah, bagaimana cara membayar fidyah itu? Cara membayar fidyah itu, cara membayarnya bagi mungkin ibu-ibu yang hamil dan menyusui atau wanita orang yang sudah tua dan orang yang sakit menaun tadi, bagaimana cara membayar fidyahnya? Boleh sekaligus, boleh juga diangsur beberapa kali. Sekaligus itu maksudnya apa? Ya misalnya meninggalkan puasa 1 bulan Ramadan itu 30 atau 29. Ya, karena orang 4 tadi kan jelas tidak berpuasa. Boleh tiap hari. Misalnya bagi yang di keluarganya sudah ada keluarga, misalnya nenek atau kakak yang sudah tua renta, tidak sanggup menjalankan ibadah puasa. Misalnya Bapak Ibu membayarkan fidyahnya tiap hari bulan Ramadan, setiap sore. Ini kan berarti hari ini kemudian sore dibagikan berurutan, semacam itu boleh. Ataupun boleh nanti pasca Ramadan saja dibayarkan sekaligus, itu juga boleh. Jadi sangat sangat fleksibel. Intinya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki di dalam kita melakukan agama ini menjalankannya secara al-yusr, mudah. Agama ini mudah. Agama ini tidak menjadikan sesuatu itu menjadi usr, menjadi sulit gitu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di sini sebelum kita mengakhiri kajian kita ada beberapa catatan tentang fidyah. Yang pertama, fidyah itu boleh dibayar sekaligus atau diangsur beberapa kali, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Yang kedua, boleh dibagikan dalam bulan Ramadan tersebut atau di bulan yang lainnya. Tadi saya sudah memberikan gambaran dan contoh. Misalnya Bapak Ibu punya kakek atau nenek yang sudah tua renta tadi. Nah, fidyah untuk kakek dan nenek ini bisa tiap hari dari bulan Ramadan. Misalnya tiap sore dikasihkan orang miskin, itu boleh setiap hari. Ataupun misalnya ditunggu saja nanti pasca Ramadan baru dibayarkan fidyahnya, itu boleh dibayarkan sekaligus. Kemudian yang selanjutnya, fidyah itu diperuntukkan untuk orang miskin. Kan tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, tadi ta'amu miskin. Ini perlu diperhatikan. Ta'amu miskin. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Orang miskin ini apakah harus banyak atau boleh satu? Itu boleh. Boleh dua-duanya. Misalnya fidyah dari puasa yang 1 bulan itu diberikan 1 orang miskin semuanya, itu boleh. Ataupun dipisah-pisah, dibagikan untuk beberapa orang, itu ya boleh. Tergantung maslahah dan pandangan ibu mana yang lebih maslahah gitu. Dan bukan untuk kegiatan sosial, ini tidak boleh untuk kegiatan sosial. Misalnya fidyah itu dikumpulkan kemudian menjadi dana besar untuk pembangunan masjid dan lainnya, itu tidak boleh. Karena berdasarkan
redaksi ayat yang sore tadi, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun apa? Ta'amu miskin. Dijelaskan ta'amu miskin. Sehingga lebih spesifik fidyah itu diperuntukkan untuk mengentas kemiskinan, bukan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lain itu. Kemudian selanjutnya catatannya fidyah itu boleh berupa makanan pokok seperti apa? Beras. Ya, kalau kita lihat di dalam zaman Rasulullah, fidyah itu kan ketika dihubungkan dengan kafarah orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari itu kan fa'utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamrun, kan hadisnya kan gitu. Rasulullah itu dikasih semacam wadah, di situ ada tamar. Tamar itu yang digunakan untuk apa? Untuk membayar kafarah tadi, memberikan makan kepada orang miskin. Nah, tamar ini sudah kita bahas kemarin secara luas. Tamar itu kan makanan yang sudah siap untuk dimakan. Yang kedua, bisa disimpan. Nah, ya kalau di Indonesia kan karena makanan pokoknya bukan tamar, ya kita mengatakan boleh berupa makanan pokok kan. Seperti apa? Beras kan. Meskipun beras ini masih membutuhkan untuk dimasak kan. Atau masakan yang siap makan, yang sudah matang, misalnya nasi kotak, di situ ada nasi, sayur, lauk pauk, dan minuman, itu boleh juga. Atau memberikan uang seharga makanan siap saji, ini sudah menjadi program lazismu kan gitu. Misalnya Bapak Ibu datang ke lazismu, ini fidyah dari kakek saya, ya nanti perhitungannya bagaimana, ya disesuaikan dengan kondisinya kan gitu. Ya untuk nasi satu kotak itu apa nilainya berapa, itu berbeda-beda dari satu tempat di tempat yang lain. Kalau ya di Bojonegoro itu ya mulai 10, ada yang 15 atau 20 kan. Kemudian yang selanjutnya tidak ada nas atau tag yang sore eksplisit tentang besarnya fidyah. Oleh sebab itu ini adalah masalah ijtihadiyah. Dan meskipun tarjih tadi mengatakan satu mud, itu memang pandangan jumhur ulama kan itu. Dan satu mud itu dianggap standar, tidak banyak dan tidak kurang, meskipun kalau dilebihkan juga baik kan, dan dikembalikan kepada kemampuan masing-masing sesuai dengan standar makanan keseharian. Nah, kalau kita lihat ini kesimpulan dari kajian kita, bisa dilihat ini apa flyer dari lazismu cukup baik. Itu ini semuanya yang sudah kita bahas itu cuma teresum dalam tabel ini. Nanti Bapak Ibu bisa menanyakan ke lazismu untuk detailnya dari beberapa orang yang sudah kita bahas dan hukum-hukumnya bagaimana. Karena waktunya sudah mendekati buka puasa, kita lanjutkan tanya jawab dan selanjutnya saya serahkan kepada host. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Berikutnya ini masih ada waktu sekitar 8 menit, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, kami persilahkan. Silakan diaktifkan terlebih dahulu untuk speakernya, mic-nya. Ya. Ya. Ayat tiba. Monggo barangkali ada yang ditanyakan terkait dengan pembahasan kita pada sore hari ini. Tat. Halo. Halo, nggih. Halo. Tanya Tat. Fidyah itu 1 kali makan atau 3 kali makan? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya. Monggo silakan Ustadz. Untuk fidyah itu 1 kali makan atau 3 kali makan? Terima kasih atas pertanyaan.
Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Ya, kalau kita lihat fidyah atau 3 kali makan. Kalau kita lihat dalam ayatnya tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Atas orang-orang yang tidak sanggup menjalankan ibadah puasa, berat menjalankan ibadah puasa apa? Fidyatun, memberikan fidyah apa? Ta'amu miskin, memberikan makanan satu orang miskin. Maka ta'amu miskin itu tidak dijelaskan apakah harus 3 kali atau cukup sekali. Ya, sehingga dalam pandangan ulama ya cukup memberikan makan sekali itu saja kan itu. Nah, kalau kita lihat tadi memberikan makan itu besarnya berapa? Ini kembali pada wilayah ijtihadiyah. Meskipun kalau kita melihat putusan Tarjih yang di Medan itu tahun 1939 di Kitabus Siam kita itu dalam HPT dijelaskan likulli yaumin mudun, setiap hari itu 1 mud, karena dianggap 1 mud atau 6 ons itu standar yang umum, yaitu tidak terlalu sedikit dan juga pas gitu. Itu dan juga pandangan jumhur ulama. Kalau berupa beras. Tetapi beras ini kan juga dilihat di konteksnya mana yang lebih maslahah kan gitu. Karena ketika kita memberikan fidyah berupa beras di daerah-daerah tertentu, ternyata yang diinginkan misalnya makanan yang sudah siap saji. Itu kan tergantung kepada siapa kita memberikan fidyah itu dilihat. Orang yang saya mau kasih fidyah itu dia butuhnya makanan yang langsung dimakan atau berupa makanan pokok sehingga bisa disimpan tadi berupa beras. Nah, itu kembali kepada kajian kita atau bagaimana kita menilainya mana yang lebih maslahat. Ya, kalau misalnya konsekuensinya kalau berupa makanan yang sudah siap makan, misalnya nasi kotak, itu kan ya berarti nggak mungkin dikasih nasinya, karena kalau di Indonesia nasi saja tanpa lauk ya sama saja. Makanya harus ada nasi, kemudian lauk pauk, kemudian sayur, kemudian minuman. Dan berapa nilainya? Ini dikembalikan kepada kemampuan kita dan setiap orang berbeda-beda. Sehingga para ulama memberikan solusi diukur sesuai apa yang kita makan setiap hari. Nah, ini kondisi orang macam-macam. Sehingga fidyah kalau sudah diberupakan uang, mungkin 20, mungkin 30, maka kalau hal itu kembali pada kemampuan masing-masing. Kembali kepada kemampuan masing-masing. Nah, sehingga kalau misalnya ada di Lasismu memberikan estimasi, itu ya sekedar estimasi. Tapi bukan sesuatu yang harus dipenuhi semacam itu. Jadi membacanya itu kembali pada ijtihad. Bahwasanya ini semacam estimasi yang sudah disesuaikan dengan daerah tersebut harga makanan yang standar. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang yang datang, saya membayar fidyah tapi saya nggak kuat dengan nominal ini, kemampuan saya semacam ini, yaitu boleh saja. Karena kan kembali pada ayat tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, memberikan fidyah berupa makanan kepada orang miskin itu kembali kepada makanan yang kita biasa konsumsi setiap harinya, standarnya semacam itu. Ya, kurang lebihnya jawabannya semacam itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Masih ada waktu sedikit, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo. Di kolom chat ini ada saran atau statement dari Bapak Nur, Pak Nur Kosegu. Jadi begini Ustadz, karena sekarang biasanya minta yang praktis, alangkah lebih baik Muhammadiyah menyiapkan
paket fidyah dan pentasarrufannya, sehingga ada kemudahan bagi yang mau melakukan fidyah, kemudahan dalam beribadah yang sesuai syariah. Jadi mungkin ini terkait dengan program teman-teman di Lazismu. Ya, ini sebuah saran yang cukup baik ya. Cukup baik. Ya, intinya fidyah tadi ya cuma memberi makan kepada orang miskin. Adapun bagaimana kita memformat atau membuat fidyah yang lebih bagus, nanti Lazismu sudah memiliki beberapa program. Di antaranya kan tadi orang yang bayar fidyah itu bisa dikonversi dengan uang, sehingga tidak perlu datang ke Lazismu kemudian membawa makanan, misalnya beras ataupun makanan beli nasi kotak, kemudian Lazismu suruh membagikan, kan enggak semacam itu. Yang diterima di Lazismu secara umum itu kan berupa uang. Nanti Lazismu yaitu dengan uang dari fidyah ini yang pertama tadi yang harus dicatat oleh Lazismu, jangan digunakan untuk kegiatan sosial yang lain, tetapi khusus digunakan untuk apa? Orang miskin. Nah, bagaimana paket pentasarrufan modelnya? Yaitu kembali pada istihad Lazismu, dan Lazismu harus membuat inovasi, kreasi bagaimana memudahkan dalam memberikan fidyah tadi berupa paket-paket tertentu yang masuk di dalam program Lazismu itu. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi pada sore hari ini tinggal 1 atau 2 menit lagi kita akan masuk pada saat berbuka puasa, sehingga mungkin saya kira cukup untuk kajian kita pada hari ini, dan insya Allah besok akan kita mulai kembali pada pukul 16.15. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran pada forum kajian pada sore hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.